Halo semuanya, aku Brigita Gevana Putriana, biasa dipanggil Putri. Aku Benarita Narika, bisa dipanggil Narika. Aku Dipta Lutfi, biasa dipanggil Dipta. Nah, kami di sini akan sharing tentang imajinasi kita terhadap pendidikan di masa depan dan masa kini. Check it out! Nah, dari data yang aku temuin di internet nih, masih ada 10 provinsi di Indonesia yang masih belum mendapatkan akses internet yang merata. Padahal seperti yang kita tahu, sekarang kan pembelajaran sudah serba internet atau digital. Nah, melihat dari keadaan yang ada sebagai guru tuh pasti punya tantangan dalam menyesuaikan kemampuan digitalnya dengan anak-anak yang belum pernah mendapatkan akses internet sebelumnya. Ya kalau kemampuan guru ada di level 3 dan para murid ada di level 1, guru itu harus pintar mengajar dan membimbing mereka untuk maju dalam hal teknologi. Nah, bayangan aku di masa depan nih, Indonesia itu dapat merata akses internetnya sampai ke daerah-daerah yang terpencil, sehingga semua pelajar di Indonesia itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama, terutama di bidang digital. Tapi tentu masih ada terdapat tantangan di masa depan yang mungkin saja bisa terjadi. Dengan adanya internet yang gampang kita jangkau, pelajar mungkin menjadi kecanduan dengan dunia digital. Dan mereka bisa saja lupa cara berinteraksi dan menjadi makhluk sosial. Terus apa sih peran psikobel dalam proses belajar kini dan masa mendatang? Kita bisa menganalisis proses belajar siswa, gaya belajarnya, tipe belajarnya, dan kemampuannya sudah sampai mana, sehingga kita sebagai guru itu tahu langkah bagaimana yang akan kita gunakan dalam proses belajar dan pembelajaran. Juga kita akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak bergantung dengan digitalisasi, dan pembelajaran yang interaktif. Giliran kamu ya. Oke. Dadah. Nah, kalau di sini menurut aku itu pembelajaran di saat ini itu cenderung memang masih menggunakan berbasis budaya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa siswa-siswa zaman sekarang itu sudah sedikit meninggalkan budaya, gitu kan. Nah, tantangannya apa sih? Nah, tantangannya di dunia pendidikan itu gimana sih caranya biar dunia pendidikan itu bisa memberikan siswa itu pengetahuan tentang budaya agar siswa itu bisa menjaga dan melestarikan budaya tersebut, gitu kan. Nah, salah satunya dengan pendidikan multikultural. Nah, kalau di masa depan sendiri nih, kita kan bisa lihat kalau di dunia sekarang masih ada beberapa siswa yang belum mengenal tentang budaya-budaya di Indonesia gitu. Apalagi di masa depan, mungkin bisa aja semakin banyak atau bahkan hampir semua siswa belum bisa mengenali tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tantangannya sama, gimana sih caranya dunia pendidikan itu menciptakan suatu terobosan baru sehingga bisa memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia ini kepada siswa-siswanya agar untuk masih tetap lestari budayanya dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini peran psikobel itu adalah dengan membangun pendidikan multikultural yang berguna untuk masa depan budaya bangsa di Indonesia. Capek juga ya, kayaknya aku mau duduk dulu deh. Taruh mana ya? Nah, dari pendidikan itu yang selanjutnya harus kita soroti adalah kesehatan mental dan kejiwaan anak. Seperti yang kita lihat sekarang dengan semakin majunya teknologi, banyak anak-anak itu yang mulai kehilangan rasa kemanusiaannya, seperti sulit untuk berempati atau sulit untuk peka dengan keadaan sekitar, dan juga secara mental itu mereka kebanyakan terganggu, seperti mudah marah atau mungkin mudah kesepian, mudah merasa sedih tanpa sebab karena terlalu asik dengan dunianya sendiri. Nah, bagaimana kesehatan mental dan kejiwaan anak ini di masa mendatang? Itu kan jadi pertanyaan yang cukup menarik bagi kita semua. Karena seperti yang kita tahu, dengan berkembangnya teknologi saat ini saja, mental dan kejiwaan anak sudah sebegitu terganggunya. Nah, tentu saja teknologi akan semakin maju. Di masa mendatang yang kita bayangkan itu, teknologi sudah lebih maju lagi daripada sekarang. Dan juga tentu akan semakin menarik perhatian anak untuk tetap berada di dunianya sendiri dan berinteraksi secara virtual. Mungkin
itu terlihat lebih efektif, namun di sisi lain mereka akan kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi dan juga mengekspresikan diri secara nyata di dunia nyata. Yang kita takutkan ini lama-lama mereka hanya akan fokus di dunia maya saja tanpa bisa berinteraksi dengan sesama manusia di dunia nyata. Ini kan cukup mengerikan jika dibayangkan. Bayangkan saja anak-anak tidak akan saling menyapa, tidak akan saling berinteraksi, bahkan tidak ada rasa untuk ingin berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, di sini coba kita bayangkan saja kalau ada sebuah kecelakaan atau kejadian di mana banyak orang di sana tapi tidak ada rasa untuk menolong sama sekali, itu kan cukup mengerikan. Nah, itu kurang lebih gambarannya bisa seperti itu. Kalau teknologi semakin maju, anak lebih sering asik dengan dunianya sendiri, dengan gadget, dengan teknologi-teknologi yang ya bisa dikatakan membuat mereka asik sendirilah. Itu kan cukup mengerikan. Nah, yang mereka akses juga itu kan lebih luas. Jadi, mungkin mereka dapat mengakses sesuatu yang seharusnya belum mereka dapatkan di umur mereka yang sekarang, karena bisa dikatakan begini, mereka mengakses sesuatu terlalu dini itu bisa merusak atau menggeser perkembangan psikologis mereka. Jiwa dan mentalnya itu belum siap menerima sesuatu itu, tapi sudah mereka dapat. Nah, itu kan cukup berbahaya untuk efek kedepannya. Nah, di sini peran psikologi pembelajaran itu berusaha untuk menggiring anak agar memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk belajar dan mendapatkan sesuatu yang memang pantas mereka dapatkan pada usianya. Nah, diharapkan dengan psikologi belajar ini dapat memantau, mengawasi, dan menggiring, bisa dikatakan, anak-anak ini agar tetap berada pada jalurnya. Dan juga dengan psikologi belajar diharapkan anak-anak ini bisa belajar untuk berinteraksi juga dengan manusia, sesama manusia di dunia nyata, agar mereka tidak kehilangan rasa kemanusiaan mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya psikologi belajar dan pembelajaran ini berperan penting untuk menjaga kesehatan mental dan kejiwaan anak. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itu tadi sharing tentang imajinasi kita. Nah, semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi perubahan bagi Indonesia di masa akan mendatang. Kalian juga bisa tuliskan imajinasi kalian di kolom komentar ya. Bye-bye!